sayang ini ya. Aku sorry nih, bukan gak mau deket nih, tapi aku takutnya dia tidak bersahabat sama aku. Dan tenaganya sangat besar banget. Iya. Gak mau nanti malah kamu kenapa-napa lagi. Semua yang udah terjadi. Kesalahan fatal di masa lalu sudahlah biarkan. Menanam karma baik ya yang berhubungan dengan yang lain itu ya. Saya tahu loh dia depresi dan stres. Ya, pasti. Oke, ini pelajaran bagi siapapun yang punya rencana atau masih pasang susuk. Bahwa kalau pasang susuk sebenarnya nggak menghasilkan kebahagiaan, justru malah memunculkan penderitaan seperti ini. Iyalah. Secara batin tersiksa banget. Sangat. Dan secara nyatanya mungkin jadi kebalik ya dengan apa yang niat kita ya. Itu dia jadi terbalik. Niatnya kemana, yang terjadi justru sebaliknya. Iya. Oke, Saya gimana mau. ngilangin susuk pengaruhnya ini, Roy? Iya. Saya mau menghilangkan pengaruh susuknya ini juga. Saya ingin membawa dia ke ruangan mediumisasi. Ke ruang mediumisasi ya. Oke, Mbak Dwi. Kami akan ajak Mbak Dwi ke ruang mediumisasi. Diikutin aja dulu prosesnya ya. Roy akan mencoba untuk menghilangkan pengaruh susuk yang masih ada di badannya Mbak Dwi. Kita lihat dari situ mudah-mudahan kedepannya Mbak Dwi justru bisa mendapatkan kebahagiaan. Di sini masih banyak orang. Ini dibawa ya Mbak Dwi ya. Ini dibawa, terus kita akan jalan ke sana. Hebat. Tapi saya mohon dan tidak terkendali ya. Jangan sampai kamu Dia terkendali atau enggak, mungkin itu dia nggak dia. bisa kontrol, Bay. di luar sadarnya dia ya. Itu dia. Oke, ya. Jadi kalau Mbak Regina nanti berusaha untuk membantu, dan kalau misalnya Mbak Dwi nyadar ada bisikan atau ada perasaan yang ingin menyerang, sekuat tenaga kami mohon untuk dilawan ya. Dilawan, Jangan ya. sampai justru malah Pasti Mbak Dwi bisa kok. Bisa, pasti bisa. Sekarang kita punya kuasa apa yang terjadi di badan kita sebenarnya. Sudah bisa ke sana? Kita berangkat? Bawa lilin, Sebentar, Regina. Mbak Regina bawa lilin. Oke. Karena Semoga lilin tidak itu terjadi apapun juga. api itu beberapa hantu takut sama Ayo, api. Mbak Oh, Dwi, gitu ya. ikut kami. Mungkin Mas Bayu yang agak depan. Bawain aku lilin. Oke. Sebelah kanan, kita ke sebelah kanan. Mbak Dwi masih benci sama dia. Saya nggak suka dia ngomong. Harus Kenapa? diam ya. Kenapa nggak sukanya? Dia tuh lonte. Saya nggak suka kamu banyak ngomong. Sabar. Mbak, Mbak. kamu ngomong nggak boleh sembarangan loh. Kamu harus kontrol loh. Mudah-mudahan setelah di cleansing Regina. bisa lebih. Oh dia, Ini. oke kita tahu dia pasti ada pengaruh. Tapi aku lihat dia sangat tidak kontrol banget dan terus-terusan mau bicara seperti itu. Kamu bisa Gimana kebayang nggak sih kalau misalkan Perasaan. ya sorry kita masih bisa sabar ya. Tapi kalau satu kali dua kali kita tuh juga kan punya perasaan. Iya. Yes. Ini tugas juga, mungkin ini jadi PR juga nih buat kita. Gimana biar dia tidak membenci perempuan juga. Nah, tugasnya Regina adalah gimana membujuk supaya ini bisa seperti Mbak Dwi sesama Aman, perempuan. gak khawatir. Aku tuh selalu aku merasakan Mas Roy, bukan aku tidak membantu dia, tapi memang dia dari di apapun juga mungkin sebelum itu diambil dia tidak merasa bahwa aku adalah ancaman karena aku mungkin Iya. perempuan ya. Karena masih ada pengaruh-pengaruhnya. Kasihan, tapi kalau melihat seperti ini kita kan hidup di dunia. Diam kamu diam. Coba Mbak, Hey. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Aku sih berharap kalian bisa rukun. Diam. Mbak Dwi, kendaliin dirinya Kamu ya. tuh seorang ibu loh. Iya. Kamu perempuan. Kamu harus Diam. Mbak Dwi jangan kasar, jangan kasar. Jangan pegang-pegang saya kamu. Aku nggak pegang. Biar Mbak Aku Dwi. kasihan banget sama kamu. Jadi kita semua untuk di sini nih untuk ngebantu Mbak Dwi loh. Ya kami Dia bisa depresinya ngerti sangat kalau parah. kecewa dan melihat semua perempuan seolah-olah emang sama gitu. Tapi di sini maksudnya untuk ngebantu Mbak Dwi kok. Iya. Mbak Regina tuh baik loh.
Bayangin baik. Nah, Kalau kamu nggak bisa kontrol, nanti gimana kamu dapet jodoh? Iya, tuh. Kamu harus. Kamu gak usah ikut campur sama saya ya. Saya harus kasih tau kamu, karena itu yang bicara. Kamu bukan diam, diam. Saya nggak akan diam sebelum. Kamu diam. Tidak. Kamu harus lawan. Diam kamu, Tidak. diam. Enggak. Kamu diam, bisa gak sih? Mbak Dwi. Balik ke topik saya. Mbak Dwi, saya pengen nanya, ini isinya apa aja ya? Ini minyak untuk Dibuka satu-satu boleh kok? manis, ini untuk pemanis, pemikatnya ya. untuk pemikat saya. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam untuk apa? Untuk dilihat orang biar ada pemikat saja gitu. Loh, kan Mbak Dwi masih dalam proses perceraian ya. Iya. Berarti Tapi di Mbak sini- Mbak Dwi punya suami tapi berusaha untuk memikat laki-laki lain. Iya, karena di sini saya untuk proses cerainya itu memang saya yang mau cerai. Tapi belum selesai. Belum selesai. Dan dalam prosesnya Mbak Dwi berusaha untuk memikat laki-laki lain. Iya. Jadi untuk mendekati, untuk mencoba hubungan baru dengan yang lain. Mungkin ada kesamaan cerita antara Regina dulu kisah cintanya yang buruk. Kemudian mungkin punya pengalaman yang bisa di-share ke dia. Dulu juga, mungkin aku juga pernah. Nah, mungkin dia pernah suka dengar ceritanya Regina. Oke, Mbak Dwi, sorry ya. Aku dulu pernah juga sama mengalami kekecewaan yang sangat dan bukan satu kali dua kali mungkin dengan namanya laki-laki. Dan saya sudah tidak percaya dulu dengan laki-laki. Semua dulu laki-laki semua saya anggap semua sama. Tapi sampai satu titik saya menyadari bahwa memang tidak semua laki-laki itu seperti itu. Mungkin Tuhan pasti setiap di muka bumi ini Tuhan sudah mempertemukan jodohnya masing-masing. Iya. Dan Mbak Dwi juga ada jodohnya. Mbak Dwi nggak usah khawatir, pasti Mbak Dwi Allah berikan yang terbaik. Yang penting kamu baik, karena perempuan yang baik cuma untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau kamu seperti ini gimana? Kamu Ya, udah sudah cukup. Mbak Dwi. Mbak Dwi, saya yakin kamu akan dapet yang baik karena kamu orang baik dasarnya. Sudah cukup. Oke, Mbak Dwi. Itu yang dalam bungkusan kain hijau itu apa ya? Yang ini jimat dari sana, saya nggak tahu ini apa. Itu selalu dipegang, Iya. dikantongin. Untuk Saya apa? taruh di tas. Untuk pemikat juga. Cuma saya nggak pernah buka ini karena sudah dari awal seperti ini. Oke, gini deh. Ini kan pengen lepas semuanya. Kita mulai satu persatu. Kita akan bakar di situ dan kita akan membuat lingkaran. Ya. Oke, ini ditaruh di Dilipat kembali. Dan dilipat. aku minta Regina yang bakar ya. Taruh di atas piringnya. Aman nggak sih Mas? Takutnya dia lebih marah lagi atau bagaimana? Aman. Oke. Untuk sesuatu yang baik, insya Allah bisa. Tapi mungkin dia nggak suka kalau kamu maunya. Silakan ditaruh di depan sini, Mbak. Dibawa ke depan sini, Roy. Excuse me, what? Di sini nggak apa-apa atau dibawa? ke Tidak depan? boleh. Di sana saja sini kain. Oh, oke. Oke, Stop. Regina. Cukup di sini. Regina. Bakar. Agak mundur ya. Oh, minta izin dulu. Mbak Dwi, aku mohon maaf, aku bukan mau ikut campur urusan kamu, tapi aku membantu kamu ya. Aku izin minta bakar. Hati-hati Mbak Regina. Aku minta izin ya. Awas tangan aja. Hati-hati. Jangan sentuh jimat. Tangannya. Enggak apa-apa, cuma maksudnya. Itu apa yang keluar dari situ, Roy? Duh. Kupingku kok ngiang-ngiang ya. Mbak Dwi. Duh, sorry deh. It's okay. Mbak Regina nggak Enggak, soalnya kupingku susah gitu loh. Rambutnya ada yang kebakar. Enggak ada. rambutnya apa ya? Apaan sih tuh? Gak bisa keluar gitu ya? Dia kenapa-napa nggak sih Mas Roy? Bangun Tadi Mbak kepegang Dwi. nggak? Aku nggak pegang, cuma langsung cek gitu. Apa sih? Meledak langsung kena kuping tuh suara ini banget gitu, cepat banget lah. Cepet banget ya. Heeh. Berarti emang benar dalamnya dia tuh gak suka sama kamu. Makasih berat ya. Langsung nyerang. Dia
keluar Nah, dari situ loh. Jimatnya dia pengen ngebakar kamu. Ih, dan tadi tuh Tapi kakakku nggak kenapa-napa Untung kan Mas kan Roy. ininya gini kan. ininya ke sini. Saya lihat arah apinya tuh ke sini keluar. Sampai aku tuh nggak bisa ngeliat banget. Maksudnya itu tuh ke arah Regi. Kita bangunin dia yuk untuk duduk di tengah-tengah. Dia kamu pasti. Aku tahu dia udah lumayan sadar. Mbak, Bangunin. Mbak, yuk. Mbak Dwi. Madu. Ini Roy Kiyoshi. Kita duduk di sini ya, Mbak. Mbak, Mbak Dwi, kita masuk ke proses cleansingnya ya. Ya, tadi jimatnya udah dibersihin, dibakar. Sekarang kita masuk ke proses cleansingnya. duduk di sini ya, Mbak. You wanna try? Look the circle. A very, very big circle. Okay. You have to be careful. Now. Mbak Dwi renungin ya, yang sudah berlalu. Ini ceritanya adalah api pencucian lingkaran setan. Jadi tapi kayaknya dia lebih apa ya? lagi apa? Ini jangan terlalu dekat sini kali ya. Iya. Ya, awas api lilin. Mbak dia kayaknya lebih apa ya? Lebih. Oke. Belum. Mbak Dwi konsentrasi ya, Mbak Dwi. Hilangin pikiran-pikiran kamu yang dulu. Percaya deh, kamu tuh orang baik juga. Sesama perempuan juga. Ya, boleh. You doing more and more like very. Careful, boy. Dia tuh kalau disetahin dia tuh apa ya namanya? Tapi matanya tuh masih ini. Belum. Mbak Dwi konsentrasi ya, Mbak Dwi. Hilangin pikiran-pikiran kamu yang dulu. Percaya deh, kamu tuh orang baik juga. Sesama perempuan juga. Oke. Ya, boleh. You doing more and more like very. Careful, boy. Dia tuh kalau disetahin dia tuh apa ya namanya? Tapi matanya tuh masih ini. Iya, Mbak Dwi tuh masih sebel sama Regina. Auranya Regina sama Mbak Dwi tuh bentrok. Kita sediain apar ya. Apar. Oke. Be careful. Oke. Oh. Sabar ya, Mbak Dwi. Semoga api ini membakar semua kemarahan kamu. Ini justru membuat dia nggak temperamental lagi ya, Roy. Iya. Nggak jadi temperamen. Oke. Kita balik yuk, Mbak Dwi. Tapi saya tidak bisa menjamin ya Mbak Dwi itu suka Regina apa enggak. Karena saya tahu hati dia tampaknya masih benci sama kamu. Tapi ini udah kebakar semua pengaruh-pengaruh negatif. Udah, susuknya terbakar juga di dalam Udah hilang tubuhnya. Susuknya terbang ke atas gitu. Oke. Kau mau coba apa? Roy, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Mbak Dwi sekarang kegiatannya apa? Kerjaan biasa aja sih, freelance. Banyakin kesibukan diri ya, semoga Mbak Dwi nggak ngalor ngidul ke belakang lagi. Susuk dan ilmu pengasihannya semuanya udah lenyap di lingkaran setan tadi. Terbakar semuanya. Bener-bener
mau ada apa-apa antara Badui dengan Mbak Regina? Ada yang mau disampaikan terakhir? Kayaknya aku cuma satu pesan aja Mas Roy dan Mas Bayu. Mudah-mudahan kan tadi kan memang jimatnya yang terbakar ya. Tapi aku melihat di sini dia masih hatinya memang jiwanya memang masih marah mungkin dengan di kenyataannya memang dia masih sakit hati gitu. Jadi mudah-mudahan bisa memaafkan dan ikhlas ya. Karena kuncinya saya juga perempuan, saya pernah menikah dan saya pernah gagal. Tapi artinya jangan menyesali, jangan melihat selalu itu terus. Kita harus maju terus ke depan. Mbak Dwi orang yang baik karena saya lihat Mbak Dwi ini orang yang sangat sabar sebenarnya. Dia sangat bisa karena pengalaman itu yang membuat dia sakit hati. Sebenarnya dia orang baik kok. Jadi artinya saya doakan semoga Mbak Dwi mendapatkan pasangan dan jodoh yang terbaik. Dan mudah-mudahan kalaupun ini bukan jodohnya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya. Gitu aja Mas. Oke, boleh salaman. Saya mohon maaf banget kalau misalkan mungkin tadi menyinggung ataupun mungkin tadi saya ikut membakar situ, tapi tujuannya baik kok. Oke. Mbak Dwi, terima kasih ya Mbak Dwi. Kami harap yang terbaik buat Mbak Dwi. Mbak Dwi boleh pindah ke studio. Selamat malam. Apabila ada perbuatan yang menyakiti orang lain, segeralah untuk meminta maaf sebelum semuanya berubah menjadi penuh amarah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah menjadi pengabdi setan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tio. Selamat malam Mas Tio. Selamat malam. Apa yang mau Mas Tio ceritakan? Saya sedang kesal sama teman saya. Karena Udah menghina sama saya. Dia udah mencaci-caci saya. menghina, mencaci maki Mas Tio. Iya. Sebabnya apa? Karena dia orang kaya, udah merendahkan saya. Oh, menghina Mas Tio Iya. secara ekonomi Mas Tio. Dia bilang saya itu orang. Saya nggak terima itu. Sakit hati saya. Oke, setelah sakit hati, gimana Mas Tio menanggapi? Nah, akhirnya saya datang ke dukun untuk membalas dendam ke saya, ke dia. Caranya? Ritual. Ritualnya seperti apa? Ya, makan yang mentah-mentah. Di saat itu juga. Terus dia gimana kondisinya setelah di ritual itu? Ya, awalnya dia sakit, tapi saya ingin dia mati. Tapi nggak meninggal kan? Belum. Oke, lalu tujuan Mas Tio datang sini untuk apa? Tujuan saya ingin menantang Mas Roy. Kok datang tiba-tiba mau menantang, kenapa Mas Tio? Apa benar dia punya ilmu? Loh, apa hubungannya sama Roy? Ya, Jadi Mas Tio setelah datang ke dukun, ke orang pintar, merasa punya ilmu dan datang ke sini untuk nantang Roy. ya. Karena saya udah bawa teman saya. Tujuannya kalau boleh tahu Mas? Tujuan nantang cuma mau membuktikan ilmunya dia nih. Teman gaibnya sekarang ikut. Ya, ada di sini. Oke, Mas Tio, kalau gitu kami akan ajak Mas Tio deh untuk langsung ketemu ya dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tio, dengan tanggal lahir 2 Oktober 1990, saya melihat bola api yang selalu muncul di sekitar Tio. Entah kenapa, saya selalu mencium bau amis ketika merasakan sosok Tio.
Banyak sekali aura yang sangat negatif dari diri sosok Tio ini. Menyeramkan dan menegangkan. Saya merasakan kalau ada sesuatu yang sangat besar antara Tio dengan makhluk gaib yang sudah lama ikut bersamaan dengannya. Tio diikuti oleh sosok iblis bertanduk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke, gestur dan manner ya. Tio, dengan tanggal 2 bulan 10 1990, betul? Ya, Mas Tio ini pernah datang ke orang pintar untuk kirim guna-guna dan dia punya ilmu, entah itu karena dari orang pintar atau leluhurnya, tapi yang jelas dia datang ke sini karena sudah merasa menguasai ilmu gaib. Dia punya teman gaib, ingin menantang kamu, Roy. Nggak tahu ya, kalau saya sih sebenarnya saya nggak ada pernah mau nantang, tapi kalau ditantang orang seperti itu saya lebih baik diam. Biarlah waktu yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, bukan? Tapi emang bener dia punya teman gaib ya, Roy? Dia punya teman gaib yang sangat menyeramkan. gambar apa itu? Kenapa lu nggak suka? Nggak suka gua. Ya, mau gambar kenapa? Nyolot aja. Roy. Gua mau nantang lu ya. Seberapa besar lu punya ilmu? Ternyata lebih parah dari yang tadi. Hah? That's why aku bilang di sini medan perang.